Informasi pertama, Saudara, 26 korban tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA Malang. 6 orang diantaranya dalam kondisi luka berat dan dirawat di ICU. Mayoritas korban yang dirawat mengalami sesak napas dan benturan di dada. Per Senin pagi, 6 dari total 26 korban dirawat intensif di ICU dan sisanya di high care serta ruang rawat inap. Setelah melalui identifikasi 21 jenazah korban kerusuhan Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar telah dibawa keluarga. Informasi terkininya soal korban tragedi Kanjuruhan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, serta Alfania Rizky di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kita akan ke Hilda terlebih dahulu. Hilda, bagaimana kondisi terkini para korban yang masih dirawat di sana? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Per hari ini data pada Senin pagi ini kami sudah mengkonfirmasi ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang bahwa 26 korban dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kondisinya, Radi dan juga saudara, 6 korban ini masih berada di ruang ICU begitu. Dan sisanya ada di ruang high care serta ruang rawat inap. Tadi kami menanyakan apa mayoritas kondisi pasien ini sehingga sampai dirawat di ICU begitu. Tadi disampaikan bahwa mereka ini mengalami bengkak. Bengkak ini karena berdesak-desakan begitu. Saat ini juga kesadarannya masih kondisi menurun dan juga ada yang mengalami patah tulang. Nah, saat ini pihak rumah sakit petugas medis fokus untuk melakukan stabilisasi dengan mengurangi gejala begitu. Dan untuk jenazah yang belum teridentifikasi sebanyak 21 ini keseluruhan sudah teridentifikasi hingga kemarin sore, sehingga sudah tidak ada lagi jenazah yang berada di RSSA Malang karena sudah diambil oleh para kerabat begitu. Dan berikut wawancara kami dengan PLT Dirut RSSA Malang, Kohar Hari Santoso. Sudah 10, 12, berarti ya sisa 26 tadi. Sisa 26 ya dok ya. Dok, yang di ICU ini kondisinya seperti apa dok? Kondisinya dengan kesadaran menurun karena dari tim dari kota, tim itu bengkak ya. Dia juga, bisa dijelaskan kan kemarin berdesak-desakan itu ya, jadi kepepet itu namanya burking gitu, jadi dadanya ketekan duk gitu, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi makanya oksigen ke otaknya kurang, bisa terjadi bengkak di otak. Ya, hingga saat ini memang sebelumnya ada 38, namun tersisa 26 korban dirawat. Perlu diketahui juga, Radi dan juga saudara, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini adalah rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Malang Raya. Jadi pasien korban yang berada di rumah sakit lain yang tidak tertangani langsung dialihkan ke RSSA Malang untuk mendapatkan perawatan maksimal. Radi. Ya Hilda, sebelumnya juga ada kabar terkait pencairan dana santunan yang dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah Kabupaten Malang. Realisasinya sejauh ini seperti apa? Ya, Rani dan juga saudara, memang sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini untuk santunan keluarga korban meninggal dunia mendapatkan 10 juta rupiah. Selain itu untuk pemerintah Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kota Malang, karena memang korban berada dari Kota Malang dan Kabupaten Malang, ini juga sama mendapatkan 10 juta rupiah. Dan baru saja Radi dan juga saudara, Menteri Sosial menyampaikan bahwa dari Kementerian Sosial keluarga korban mendapatkan 15 juta rupiah. Dan tadi kami juga menanyakan apakah akan ada bantuan juga untuk korban luka-luka lainnya. Tadi Mensos menyampaikan bahwa saat ini tim Kemensos melakukan pendataan, nanti memang direncanakan korban luka-luka ini juga akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Radi. Baik, Hilda Nusantara dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, dan kita akan ke rekan Alfania Rizky yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dan juga nanti akan menggali informasi di sana. Alfa, sejauh ini korban yang dirawat apakah masih bertambah dan apakah ada korban yang sudah diperbolehkan pulang hingga saat ini?
Radi dan juga saudara, bahwa sampai siang ini tadi update terbaru dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, ini disebutkan memang ada tambahan pasien untuk pada hari ini, yaitu 5 orang pasien rujukan dari rumah sakit lain. Tapi kondisinya memang ini lebih keringan hingga sedang begitu, karena menurut Dr. Bobi Prabowo selaku Direktur Rumah Sakit ini menyebutkan salah satu dari 5 orang itu sudah dalam kondisi membaik dan rencananya akan segera dipulangkan hari ini. Kalau secara total dari di luar penambahan pasien 5 orang itu di rumah sakit ini ada 10 orang pasien yang masih dirawat dari data sebelumnya, yaitu ada 93 orang secara total yang dilarikan ke rumah sakit ini dari korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan, di mana 10 orang itu 4 orang diantaranya ini masih dalam perawatan intensif di ruang ICU. Satu yang paling membutuhkan, atau 1 orang pasien yang paling membutuhkan perhatian dari tim medis rumah sakit, sehingga 3 orang lainnya ini kondisinya sudah membaik tetapi masih di dalam ruang perawatan intensif, sedangkan untuk yang satu ini harus dipastikan kondisinya. Selain itu 1 orang lainnya ini, maksud saya 2 orang lainnya ini baru pasca operasi, yang satu karena cedera tulang begitu ya di bagian kaki, dan juga yang satu lagi di bagian dada. Secara umum kondisi dari para pasien yang berada di RSUD Kanjuruhan ini sudah mendapatkan perawatan yang intensif. Tetapi kalau diidentifikasi oleh tim medis rumah sakit bahwa para korban yang dilarikan ke rumah sakit ini memiliki 2 kategori besar, yang kemudian disebutkan pertama adalah mereka mengalami multiple trauma, dan yang kedua adalah kekurangan oksigen. Apa penyebabnya? Rumah sakit ini masih terus mendalami dan mencari tahu apakah memang gas air mata menjadi penyebab utama. Tetapi tadi disebutkan oleh Dr. Bobi Prabowo bahwa gas air mata yang mereka temukan ini dampaknya hanya di bagian mata, belum terlihat di bagian toraks atau paru-paru. Ini menantikan hasil ronsen dari pihak rumah sakit. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya, ini hasil wawancara kami dengan Dr. Bobi Prabowo. Dari jumlah pasien yang kami laporkan kemarin, itu yang kami kerjakan dari awal itu kan 93 ya, 93. Dan ini yang saat ini ternyata ada tambahan lagi. Ada kemarin tadi malam itu ada 4, dan kemudian hari ini ada 1. Nah, mereka ini yang tambahan-tambahan ini yang merasa dirinya ada keluhan yang semakin memberat. Semisal ada sprain di ankle itu jadi bengkak ya. Jadi yang baru-baru ini bukan yang berat tapi ringan sedang. Secara total yang pasien dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini ada 98 orang dan semuanya sudah teridentifikasi oleh keluarganya masing-masing. Radi. Alfa, lalu bagaimana dengan korban meninggal? Apakah masih ada yang disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan saat ini? Ya, rumah sakit ini memang menjadi salah satu rumah sakit rujukan terbesar yang mencatatkan pasien meninggal dunia. Tetapi dari 21 pasien yang tercatat meninggal dunia, ini sudah teridentifikasi secara seluruhnya. Tepatnya kemarin sore, terakhir pasien ini dijemput oleh rekannya yang juga ikut menonton pertandingan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan. Dan semuanya sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Terkait dengan siapa saja, kemudian 21 pasien atau korban yang meninggal dunia ini, pihak rumah sakit memang tidak memberikan data pastinya, tetapi pihak rumah sakit ini menyediakan data center begitu yang berada di instalasi gawat darurat bagi keluarga yang kemudian tidak bisa menemukan keluarganya begitu. Tetapi sampai saat ini informasinya bahwa 21 orang yang meninggal dunia di rumah sakit ini sudah bisa dipastikan teridentifikasi identitasnya. Radi. Baik, seluruhnya sudah teridentifikasi dan saat ini masih juga menunggu perawatan intensif terhadap kurang lebih tadi 10 orang yang dirawat secara intensif di ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Terima kasih Alfania Rizky dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, dan sebelumnya ada Hilda Nusantara dari Rumah Sakit Saiful Anwar Kabupaten Malang, Jawa Timur.